ketika kita marah. Bicaralah setelah amarah itu reda. Amsal 15 ayat yang pertama tadi berkata, perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita marah, lalu kita mengeluarkan perkataan yang menyerang pasangan kita. Membuat masalah yang ada jadi semakin besar. Bukannya menjadi reda. Istri-istri kalau sudah marah itu biasanya bicara nggak berhenti. Ngomel, ngedumel, nyecer bahasanya. Nah biasanya suami-suami jadi lepas kendali. Saya pernah menyaksikan bagaimana seorang istri ketika dia marah, dia teriak, ngomong keras-keras dan ngomong terus-menerus. Cerewet, pekak di telinga. Suaminya lepas kendali, lalu mulai main tangan. Saya tidak membenarkan tindakan pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi mari sebagai wanita juga kita introspeksi diri. Sebagai sesama perempuan, saya aja nggak tahan kalau dengar sesama perempuan bicara dengan nada tinggi, begitu cerewet, ngomong tiada henti. Risih, apalagi suami. Dengan kata-kata yang mungkin merendahkan, membuat suami merasa kecil, merasa harga dirinya dicoret-coret, pasti marah dan akhirnya lepas kendali. Gak heran kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Tapi sekali lagi, saya tidak membenarkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ayo bicara baik-baik. Bangunlah sebuah budaya. Buatlah komitmen bersama dengan pasangan Anda, bahkan dengan anak-anak Anda. Apabila ada masalah, duduk bicara. Emosi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada, kita marah, akal sehat kita tidak jalan, dan kita mulai menyakiti pasangan kita dan orang-orang di sekitar kita. Bahkan ketika orang itu salah, firman Tuhan mengajarkan kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Galatia 6 ayat yang pertama berkata gini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tegurlah dengan lemah lembut. Sampaikan apa yang kita mau bicarakan dengan cara yang baik dari hati nurani yang baik. Ketika anak kita bikin salah, kita marah sama mereka. Mereka takut, mereka bilang ya. Tapi apakah mereka berubah? Biasanya perubahan karena ketakutan itu sementara. Tapi yang kita harus lakukan adalah memberi pengertian. Karena perubahan, pembaharuan akal budi, perubahan cara pikir yang membuat orang akhirnya melakukan dengan cara yang berbeda. Saya sudah belajar banyak dari bagaimana saya mengalami hal-hal dengan anak-anak yang saya asuh. Dengan cara emosi, marah, ancaman, dan lain-lainnya, nggak menyelesaikan. Tapi ketika saya panggil satu, ajak bicara baik-baik, anaknya malah berubah. Ketika kita marah, pastikan kita tidak merendahkan, tidak menjatuhkan, tidak membuat orang merasa dikecilkan. Ketika kita punya konflik dalam pernikahan, mari sama-sama pikirkan apa akar masalahnya. Lalu berusaha temukan solusinya. Cari akar masalahnya, akui dan selesaikan. Kita harus berhenti saling menuntut. Karena ketika konflik terjadi, pasti ada andil dari kedua belah pihak. Nggak mungkin salah dari salah satu saja. Dua-dua harus mau ambil waktu untuk introspeksi diri, merenungkan porsi kita masing-masing dalam masalah itu. Rendah hatilah untuk minta maaf kalau kita salah, dan rendah hatilah untuk mau berubah. Kalau kita mau masalah selesai dalam rumah tangga, menurut saya yang paling esensi adalah rendah hati untuk mau minta maaf dan mau berubah.